Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, para penonton, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk perbincangan kita pada kesempatan ini adalah tentang keseimbangan dan prioritas kepada diri kita, ya, atau keseimbangan dan prioritas dalam pelayanan kita kepada diri kita sendiri. Jadi dalam sebuah syairnya, Abdul Fattah Al-Bisti mengatakan, ya khadimal jismi kam tas'a li khidmatihi, ya khadimal jismi kam tas'a li khidmatihi, atatlubur ribaha mimma fihi khusran, aqbil 'ala an-nafsi wastakmil fadailaha, fa anta bin nafsi la bil jismi insan. Ya, artinya, wahai para pelayan atau budak badan atau tubuh, berapa banyak kalian menghabiskan usaha dan waktu untuk melayani badan atau tubuh kamu? Apakah kalian sedang mencari keuntungan pada sesuatu yang di situ ada kerugian? Aqbil 'ala nafsi, menghadaplah atau layanilah jiwa Anda dan sempurnakanlah keutamaan-keutamaannya. Maka engkau sebenarnya menjadi sebuah diri, fa anta bin nafsi, maka engkau dihargai karena jiwamu, la bil jismi, bukan karena tubuhmu sebagai seorang manusia. Jadi engkau dihargai sebagai seorang manusia bukan karena jiwamu, bukan karena tubuhmu. Ini syair yang disampaikan oleh Abdul Fattah Al-Bisti yang menyatakan bahwa betapa banyak manusia dari dulu sampai sekarang lebih banyak menghabiskan waktu, menghabiskan usaha, menghabiskan dana untuk melayani yang namanya al-jism, ya, tubuh fisik badan kita. Untuk melayani badan, mulai dari makan, pakaian, minuman, ya. Apalagi sekarang ada kebutuhan orang yang namanya kebutuhan kepada hiasan, kebutuhan kepada sekarang itu skincare, untuk kecantikan, kegantengan kita. Tapi penyair ini mengatakan, atatlubur ribha mimma fihi khusran. Apakah kalian akan mencari keuntungan pada sesuatu yang di situ ada kerugian gitu. Maka penyair mengajak kita aqbil 'alal nafs, ya, ayo menghadap, ayo layani jiwa Anda dan carilah kesempurnaan dan carilah kemuliaan dari jiwa, kesempurnaan dan keutamaan jiwa itu. Kenapa? Karena manusia sebenarnya dianggap sebagai manusia ketika dia melayani jiwanya baik, bukan karena tubuhnya.
Maka Az-Zuhair bin Abi Salma mengatakan, lisanul fata nisfun fuaduhu falam yabqa illa al-lahmu wad-dam. Lidah seorang pemuda itu adalah sebahagian dari dirinya dan sebahagian lain adalah hatinya. Maka setelah itu tidak tertinggal kecuali seonggok daging dan darah. Artinya kalau tidak ada lidah, tidak ada hati, maka manusia itu hanya ibarat suratul lahmi waddam. Ya, hanya sebentuk, segepok ya, satu gumpal darah dan sekelompok darah dan daging dan darah yang tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Untuk itu saya ini mengajak kita untuk memperhatikan jiwa kita, walaupun sebenarnya kita juga disuruh untuk memperhatikan badan kita, karena badan kita ini juga punya hak. Ya. Rasulullah mengatakan inna li badanika alaika haqqan. Sesungguhnya badan kamu itu juga punya hak terhadap kamu. Ya, waktu makan, waktu dia harus istirahat, waktu mungkin potong rambut, waktu potong kuku, ya. Mungkin juga waktu mandi, itu bagian dari kebutuhan badan kita. Bahkan juga menjaga kesehatan kita itu sesuatu hal yang harus kita lakukan, karena itu bagian dari kewajiban kita terhadap diri kita, terhadap tubuh kita. Tapi apakah manusia akan sampai kepada melayani jadi khadimul jismi saja, melayani tubuh fisik saja? Inilah yang menjadi pembicaraan kita. Karena Rasulullah SAW mengatakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada bentuk pada tubuh kamu, fisik kamu, tidak pula kepada bentuk rupa kamu, tapi Allah akan melihat kepada hati kamu dan amalan kamu. Jadi satu sisi memang kita diminta untuk memperhatikan badan kita, dan kita bahkan disuruh untuk menjadi orang yang kuat gitu. Karena Rasulullah mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Sesungguhnya mukmin, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Ya, fisik yang kuat. Nah, cuma apakah fisik yang kuat, fisik yang ganteng, yang cantik itu punya nilai kalau tidak punya jiwa yang baik, tidak punya hati yang baik, tidak punya amalan? Tidak. Karena Allah Ta'ala mengatakan dalam hadis Rasulullah itu adalah innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada fisik kamu, wala ila suwarikum, dan tidak pula kepada rupa kamu, kecantikan kamu. Walakin, tetapi Allah melihat kepada qulubikum, hati kamu, hati yang bersih, hati yang bertauhid, hati yang bebas dari penyakit-penyakit hati, dengki, sombong dan sebagainya. Kemudian hati yang ikhlas untuk beramal akan melahirkan wa a'malikum. Allah yang akan menjadi standar kebaikan keutamaan seseorang di sisi Allah itu adalah a'malukum. A'malikum yaitu amalan kamu, karya-karya kamu. Karya-karya apa saja, amalan-amalan apa saja yang kamu lakukan di dunia ini ketika kamu masih hidup,
yang dengan ikhlas kamu lakukan karena Allah Subhanahu wa taala akan menjadi sesuatu yang akan bernilai, yang akan sesuatu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kalau tidak, dia tidak akan dinilai, tidak akan dilihat. Untuk itu kecenderungan kita untuk melihat, melayani fisik, menilai orang dari fisik ini memang suatu hal yang tabii atau yang alami ya, karena manusia akan kagum dengan fisik yang baik, yang cantik, yang ganteng gitu. Tetapi kalau menilai seseorang dari fisik ini Rasulullah melarang. Suatu hari memang sahabat Nabi Ibnu Mas'ud memanjat sebuah pohon, ya pohon korma. Kemudian dia manjat itu nampaklah oleh para sahabat, rupanya betisnya Ibnu Mas'ud ini kecil, lembek gitu, kecil. Artinya tidak normal lah begitu menurut para sahabat yang lain. Akhirnya mereka ketawa, mengketawakan sahabat Nabi Ibnu Mas'ud ini. Tapi ketika Rasul tahu, maka Rasulullah mengatakan bahwa betis yang lembek itu lebih berharga di sisi Allah SWT daripada gunung Uhud. Karena dengan betis yang tidak normal itu, atau yang tidak begitu cantik, itu tidak begitu baik, itu dia bisa berjuang, dia bisa beramal sebanyak-banyaknya, dan itu di sisi Allah punya nilai. Jadi mari kita memperhatikan kepada diri kita. Kita harus ada prioritas. Harus ada prioritas kita dalam kehidupan ini, sehingga kita memperhatikan kepada diri kita, sehingga tidak hanya fisik yang kita perlu perhatikan, tapi juga bagaimana kita memperhatikan jiwa kita, amalan kita, memperhatikan ibadah kita, memperhatikan ilmu kita juga. Jadi kalau kita punya perhatian waktu, punya perhatian dana, kesempatan, jangan hanya berikan kepada fisik tubuh kita saja, walaupun itu juga kita merupakan kewajiban kita untuk memberikan yang terbaik kepada fisik kita, tetapi kita dinilai bukan hanya sekedar fisik, tapi kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hati kita dan amalan kita. Untuk itu para penonton jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, mari kita semangat untuk mengadakan tazkiyatun nafs, ya, mensucikan hati dan jiwa.